Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aminuddin. Mas Aminuddin tidak menyebutkan di daerah mana gitu ya, hanya menyebutkan di Jawa Tengah. Baik, Mas Aminuddin ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Di mana waktu itu Mas Aminuddin beserta keluarganya, ini ceritanya baru pindahan. Jadi memang keluarganya Mas Amin itu bukan asli kota tersebut, aslinya dari kota lain. Nah, mereka pindah hijrah ke sana, mengontrak sebuah rumah. Kontrakannya habis mungkin sekitar 2 tahun. Biasanya keluarganya Mas Amin itu akan pindah lagi nyari tempat baru seperti itu. Dan akhirnya hal itu pun dilakukan setelah 2 tahun di rumah terakhir itu ya. Keluarganya Mas Amin merencanakan untuk pindah ke rumah yang lain. Ya dicari-cari, Mas Amin juga nggak tahu, itu urusan bapak gitu ya. Dan sampai akhirnya informasi itu pun masuk kalau, oh ya rumah udah dapat di daerah ini, kata si bapaknya begitu. Oh ya sudah, Mas Amin kan ya cuman ngikut-ngikut. Proses boyongan pun terjadi. Dan memang barang itu tidak terlalu banyak, yang banyak itu cuman pakaian gitu. Sisa-sisanya itu ya cuman barang-barang yang utama-utama aja. Karena Mas Amin sekeluarga itu menyadari kalau kita itu hidup ya dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka dari itu ya ngapain beli barang-barang yang berat, barang-barang yang susah buat dipindah kayak gitu ya. Karena jadi begini, Mas Amin beserta keluarga itu sebenarnya sudah punya satu bidang tanah, tapi itu di kampungnya. Dan memang bapaknya itu ada tabungan, merencanakan nanti suatu saat kita akan pindah, kita akan pulang kampung ke sana dan kita akan bangun rumah di sana. Kalau bangun sekarang nanti takutnya rumah itu giliran mau kita tempatin udah ambruk gitu, kata si bapak. Jadi ya sudahlah gitu ya. Ini uang tabungan tetap disimpan dan ya sementara ini kita mending kayak gini aja gitu ya. Berpindah-pindah, kata si bapak. Dan ya Mas Amin cuma nurut-nurut aja begitu. Itu alasan dari bapaknya dan memang berhubungan dengan pekerjaan bapaknya juga. Jadi Mas Amin pun nggak terlalu banyak mempertanyakan hal tersebut. Waktu itu Mas Amin sendiri, jadi begini, pindah-pindah itu masih di dalam kota ya, masih di situ. Dan waktu itu Mas Amin udah SMA gitu ya. Dan jarak antara Mas Amin rumah-rumah itu ke sekolahnya Mas Amin itu bukan masalah, karena Mas Amin juga difasilitasi sepeda motor. Jadi ya mau jauh sedikit juga ndak apa-apa gitu, pikirnya Mas Amin, malah seru. Ya sudah, singkat cerita, boyongan atau proses perpindahan dari rumah lama menuju ke rumah baru itu pun terjadi. Pagi hari udah diangkut-angkut ke truk semuanya. Sekitar jam 9 pagi, truk itu bergerak menuju ke lokasi baru ke sana. Nah, Mas Amin itu menyusul, naik sepeda motor, bawa sisa-sisa barang yang memang bisa dibawa sama Mas Amin gitu ya. Kayak misalkan barang-barang elektronik kayak gitu miliknya Mas Amin, kayak nggak ditaruh di truk gitu kan, takutnya keselip kejatuhan benda yang lain yang lebih berat, itu kan repot. Makanya dikumpulkan ke tasnya Mas Amin. Mas Amin pun ke sana terakhir. Keluarganya udah menuju ke situ. Proses serah terima kunci sama pemilik rumah sebelumnya itu udah dilakukan kemarin ya gitu ya. Jadi mereka masuk baik-baik, keluar pun baik-baik, minta izin dan sebagainya. Udah serah terima, semuanya beres semua, listrik dan tagihan mungkin PDAM atau apa gitu ya, semuanya itu udah beres gitu ya. Akhirnya mereka pindah, Mas Amin pun menyusul. Nah, menyusul ke sana, ini truk udah berada di situ, barang-barang juga udah sebagian itu udah mulai diturun-turunkan. Ini orang-orang dari truk tersebut itu juga udah membantu memasuk-masukkan barang-barang itu tadi. Mas Amin tiba di rumah baru tersebut. Gak ada yang spesial, biasa aja buat Mas Amin lah. Aku biasa pindah-pindah rumah,
begini ya standar seleranya bapak sama ibu tuh rumah yang seperti ini. Rumah biasa, rumah pada umumnya nggak besar, nggak kecil banget. Memang maunya itu ada halaman sedikit gitu ya. Dan itu memang ada juga. Nah ini memang mepet, paling ada jeda berapa puluh senti, sekitar 60 senti dengan rumah tetangga. Mas Amin parkir motor di situ. Nah di sebelah kanan rumah tersebut, di rumah tetangga, Mas Amin itu ngelihat ada seorang nenek-nenek, ya nggak tua-tua banget lah, mungkin sekitar 60-70 tahun segitu. Ini lagi ngejemur pakaian. Di balik jemurannya tersebut, itu si nenek itu tuh kayak ngeliatin Mas Amin gitu ya. Mas Amin kan begini nyapa gitu ya, belum sempat kenalan atau apa. Nah ini selesai dia nurunin tas dari motor, brek, si nenek itu mendekat. Jadi ada pagar pembatas, cuman nggak terlalu tinggi, paling sedada orang dewasa segitu. Si nenek itu mendekat ke sini, sini. Cuman dipanggil hai gitu doang ya, Mas Amin nurut gitu ya. Dan si nenek itu tuh kelihatannya kayaknya orang galak gitu ya waktu itu. Sini. Begituin. Mas Amin pun ya, karena orang tua ya, Mas Amin mendekat. Mbah, bilang sama bapak ibumu, katanya begitu. Iya mbah, kenapa mbah? Waduh ini tetangga bakalan resek nih, pikirnya Mas Amin begitu ya. Bilang sama bapak ibumu, itu sumur di belakang jangan ditutup, katanya begitu. Oh, mbah ya, cuman begitu doang. Mas Amin nggak maulah ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Mas Amin juga nggak tahu rumah itu di dalamnya kayak gimana, sumur tuh sumur yang mana nggak ngerti. Ya cuman JJ doang. Mas Amin berusaha menghindar dari obrolan itu. Akhirnya tasnya pun ya udah diangkat menghindar dari si nenek tadi, dibawa masuk bantu-bantu si tukang angkut ini, yang orang truk itu, diberes-beresin. Singkat cerita sampai kurang lebih sekitar jam 11 siang. Nah waktu itu Mas Amin memang sempat ke area belakang rumah di sana, ke area yang nggak tertutup, jadi ada sisa tanah gitu ya. Di belakang juga udah ada pagar kelilingnya. Di sana itu ada sebuah sumur yang biasa aja, ndak yang aneh-aneh gitu ya, sumur biasa aja. Cuman memang dindingnya itu ndak terlalu tinggi, paling mungkin setinggi sekitar 60 cm gitu ya, kurang menurut Mas Amin. Untuk orang dewasa, itu kalau lari dia nggak ngelihat itu bisa nyemplung ke situ. Sumurnya juga nggak gede, sumur itu relatif lumayan kecil malah. Ada pipa ke sana ke bawah, artinya sumur itu masih dipakai karena pipa mesin pompa air itu ngambilnya dari sumur tersebut. Itu yang sepintas dilihat oleh Mas Amin. Sampai akhirnya semuanya selesai. Kedua orang tuanya pun istirahat karena capek gitu ya. Belum semuanya tertata sempurna. Tapi ya udahlah, yang penting turun dulu barang-barangnya. Nah udah, truk pun udah pergi. Mas Amin iseng-iseng jalan-jalan kan, mulai ngelihat. Ini pertama kalinya Mas Amin ke situ. Jadi keputusan mutlak di tangan orang tua, mau pakai rumah yang mana. Mas Amin itu tinggal nempatin doang. Dan sudah waktu itu hari Minggu ya. Oh iya, Mas Amin itu punya adik. Dan adiknya itu baru sekitar SMP kelas 1, masih kecil, perempuan. Ya kayak gitulah, cuman bisa ngeribetin gitu ya. Mikirinnya barang-barangnya sendiri. Bu, ini aku mana, kayak gitu. Dan Mas Amin pun memutuskan untuk menyempatkan, melihat lebih detail masalah sumur tersebut karena keingat omongan dari si nenek. Si nenek bilang sama bapak sama ibumu, sumur itu jangan ditutup gitu kan. Ya, Mas Amin mendekat ke sana. Ada apa emang ya gitu ya, sumur ini jangan ditutup. Ini sumur ya, pikir-pikir agak bahaya nih, soalnya terlalu rendah. Dan Mas Amin itu kan punya adik, masih SMP, masih relatif lumayan cukup kecil. Takutnya lupa atau bagaimana gitu ya. Bingung gitu. Akhirnya apa? Singkat cerita, siang itu pun istirahat. Ya istirahat belum nyaman, namanya juga tempat baru gitu ya. Dan sore harinya Mas Amin itu ngomong sama bapak ibu, Pak, Bu, mau rencana kenalan sama tetangga kapan? Biasanya ritualnya seperti itu. 2 tahun sekali mereka itu memperkenalkan diri ke tetangga kanan kiri ya, karena rumah baru, rumah sewaan baru itu ya. Itu kapan Pak, Bu?
Kapan ya Min? Nanti malam lah, habis maghrib, kata bapaknya. Selepas maghrib nanti bapak ke kanan ke kiri gitu ya, nanti bawa jajanan atau apa, kamu mau ikut atau gimana? Aku ndak usah ikut ya Pak ya, kata si Mas Amin. Ya udah, kamu ndak ikut ya wis, ndak apa-apa. Pak, hati-hati kalau ke rumah kiri. Nah ini kan dari sebelah depan itu sebelah kanan, kalau dari dalam itu artinya sebelah kiri kan. Pak, hati-hati sama yang sebelah kiri, katanya. Oh, emang kenapa Min? Itu si neneknya itu galak kayaknya begitu. Loh, emang kenapa, kata si bapak kan. Tadi Pak, aku datang itu langsung di hehe, sini hehe, hai begitu Pak gitu. Ya namanya juga orang tua, kata bapaknya. Ya cuman ndak tahu Kak Pak, orang tua kalau misal yang memang baik kan ya lembut gitu ya. Nah sini atau bagaimana gitu. Ini tuh hahe begitu ya. Udah aku ke situ, terus ngomong apa coba Pak? Ngomong begini, itu sumur di belakang itu jangan ditutup, bilangnya begitu. Oh kok ngomong begitu Min? Ya ndak tahu, kata si Mas Amin, dia ngomong seperti itu. Sumur belakang kayak gimana sih? Bapak itu juga belum sempat memperhatikan gitu. Akhirnya apa? Itu kan masih sore ya, bapak pun nengok, oh iya ya Min ya. Sumurnya nggak terlalu tinggi, ini bahaya nih buat Ella nih. Ella tuh adiknya sih Mas Amin. Mas Amin juga kepikiran yang sama. Akhirnya dibilangin, lah itu hati-hati ya kalau main di belakang ya, itu sumurnya tuh pendek, katanya. Iya Pak, aku juga, ngapain juga aku ke belakang situ, pikirnya si Mbak Ella. Berantakan, katanya begitu. Akhirnya ya wis. Malam harinya keluarlah bapak sama ibu berkenalan dengan tetangga samping kanan kiri depan, kayak gitu ya. Belakang enggak, jadi cuma samping kiri kanan depan. Akhirnya sudah keliling ke sana sekitar jam 8:30, bapak sama ibu pun pulang. Nah di situ bapak sama ibu mendapat cerita. Jadi begini Min, ini yang berhubungan dengan apa yang kamu ceritakan tadi. Si nenek itu yang bilang katanya sumur belakang itu jangan ditutup. Ya kayak gitu, memang bawaannya tuh seperti itu. Tapi kayaknya nenek itu sebenarnya baik. Emang kenapa Pak? Jadi begini, kalau kata si nenek, itu sumur kalau ditutup nanti kalau malam-malam suka nangis, katanya begitu. Nanti ada orang yang sesenggukan di situ, nanti ada orang yang marah-marah, katanya begitu. Mas Amin sendiri ya enggak percaya gitu. Wah, mistis ya Pak ya, katanya begitu, kata si Mas Amin. Mistis ya Pak ya? Iya, mistis. Menurut kamu gimana? Ya nggak ditutup gimana, orang bentukannya seperti itu, bahaya. Ya terserah Bapak sih sama Ibu gitu ya. Kalau mau ditutup ya aku sih terserah aja, tapi kalau enggak ya itu bahaya Pak gitu kan. Aku sih lebih setuju ditutup, kata Mas Amin. Akhirnya sudah. Setelah beberapa hari tinggal di sana ya nggak ada kejadian apapun, semuanya itu baik-baik aja gitu ya, normal. Karena baik bapaknya yang seorang akademisi, Mas Amin, dan keluarganya itu tidak terlalu mengedepankan yang namanya tahayul. Semuanya itu harus rasional, semuanya itu harus logis gitu ya. Mungkin ada tahayul gitu ya, tapi sebatas kita menghormati kepercayaan sekitar. Bukan berarti kita meyakini kebenaran tahayul tersebut. Jadi itu prinsip dari keluarganya Mas Amin. Ya sudah, karena pertimbangan resiko dan itu versus tahayul itu tadi, keluarganya Mas Amin karena basicnya itu adalah rasionalis, akhirnya ya sudah, itu ditutup aja. Keputusan itu pun diambil. Tapi eksekusinya baru setelah beberapa hari tinggal di rumah tersebut. Dibikinlah dari papan-papan bekas, bapak itu pulang bawa beberapa lempengan gitu ya. Dan akhirnya dipotong-potong, dipakai buat menutup sumur tersebut. Mas Amin pun ada penasaran, ini coba nih ditutup nih, kira-kira apa yang terjadi nih, beneran enggak? Udah kan, itu ditutup siang hari. Nah, malam harinya, masih sore, masih sekitar jam 8, tiba-tiba mereka dari dalam rumah itu mendengar kayak ada bunyi
gelembung dalam air yang lumayan cukup besar, gelembung tersebut bluk gitu ya. Seperti itu, kayak ada udara yang dari dasar sumur itu tiba-tiba keluar bluk dan bunyinya itu lumayan cukup nyaring. Ih, itu bunyi apa ya Pak ya? Nggak tahu, kayak itu ya, kayak letupan gelembung ya kata Bapak. Iya, dari mana ya Pak ya? Bunyi itu muncul lagi, keluar lagi dan ya mereka langsung tahu. Kayaknya dari belakang Pak. Dari sumur kali ya Pak ya? Iya dari sumur kayaknya Min. Di situ Mas Amin udah mulai sedikit goyah. Jangan-jangan apa yang dibilang sama nenek itu benar ya. Alah sudahlah aku udah percaya gitu kan. Berusaha menentang itu lagi. Sampai malam hari sekitar jam 9-an. Nah disitulah saat Mas Amin dan keluarga mau istirahat. Keluarga mereka itu termasuk yang tertib gitu istirahat. Jam 9 atau maksimal jam 10. Bapak pun begitu. Bapak tidak mau begadang-begadang untuk hal yang nggak penting kayak gitu ya. Kecuali memang ada pekerjaan, ada paper yang harus diselesaikan, maka baru begadang. Dan malam itu mereka tidur secara normal. Istirahat jam 9 itu udah masuk kamar semua. Malam itu mereka, terutama Mas Amin ya, ini mulai mendengar ada suara kayak teriakan seorang perempuan, tapi pendek, enggak kayak cuman kayak gitu doang ya, atau hai atau apa gitu. Suaranya itu seperti itu. Mas Amin pun kebangun, siapa itu, suara dari mana gitu. Dan Mas Amin pun tertidur. Mungkin sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam Mas Amin kebangun dan mulai mendengarkan ada suara perempuan nangis. Ini kok sama persis seperti yang dibilang sama nenek-nenek sebelah ya. Apa jangan-jangan benar suara itu dari sumur? Mas Amin kan penasaran, akhirnya dia keluar dari kamar. Keluar dari kamar suara itu tuh makin keras. Iya benar ada suara orang nangis. Siapa itu ya? Jangan-jangan dari sumur dan suaranya itu sepertinya dari belakang. Akhirnya ngomong sama bapak. Bapaknya dibangunin. Pak, ada suara itu Pak, orang nangis Pak gitu. Bapak pun diem begitu aja ya. Ya sudah Min, gak usah diurusin gitu ya, tidur lagi aja. Mas Amin udah bisa, penasaran dia gitu. Iya Pak, ya bilang iya, terus keluar lagi dari kamar bapaknya, menuju ke belakang sana. Nengok dari, ada kaca di belakang situ, liatin, sumur itu baik-baik aja. Ada tutupnya, cuman ada suara dari situ. Ini memang, ini irasional gitu ya. Ini tuh, ini terlalu supranatural, terlalu klinik ini gitu kan. Dan Mas Amin pun akhirnya, udahlah aku tidur aja. Akhirnya tidurlah, nggak ngurusin itu. Singkat cerita ya, keesokan harinya ya dibahas masalah itu tadi, ditengokin ke sana, dibuka sumurnya, nggak ada apa-apa, cuman pantulan dari langit begitu doang air. Tutup lagi, grep. Waktu itu sore hari, Mas Amin itu mau mandi. Sekitar jam 5 lewat hampir jam setengah 6. Semuanya itu udah mandi, Mas Amin yang terakhir. Dia siap-siap mandi, gebyur, keran pun dinyalain. Mesin udah mulai menderu-deru, mompa air dari dalam sumur gitu ya. Ngisi bak mandi. Lagi gebyur, keramas itu kan biasanya merem ya. Nah setelah merem itu tadi, Mas Amin itu ngebilas keramas itu tadi, shampoo itu dibilas dan mulai menyium bau yang nggak enak. Kok baunya nggak enak? Airnya kok nggak enak ya? Kayak kok ada campuran besi begitu, pikirnya Mas Amin. Kan dia akhirnya membuka mata, begitu membuka mata, yang dilihat di bak mandi itu warnanya itu merah. Mas Amin itu kayak mandi darah semacam itulah. Dia pun ya pasti shock, dia tuh kaget tuh kok merah-merah begini gitu. Dan akhirnya apa? Mas Amin itu cuman jongkok di kamar mandi di situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sadar, aku harus sadar gitu ya. Dia pun bangun lagi ke sana, begitu ngelongok ke kamar mandi itu udah kembali normal. Dia pun buru-buru menyelesaikan mandinya, langsung cerita ke bapak sama ibu. Pak, Bu, aku ngalamin ini, katanya begitu kan. Tapi Mas Amin yakin ini hanya halusinasi gitu. Buktinya itu balik normal lagi.
Itu berarti cuma perasaanku gitu doang. Diceritakan ke orang tuanya, Pak Bu, aku ngalamin airnya tuh jadi warna merah kayak darah. Baunya juga bau besi, mirip-mirip darah begitu. Min, menurutmu apa perlu kita pertimbangkan, Min? Kita buka aja sumurnya. Jangan Pak lah, gitu udahlah biarin aja begitu Pak, nanti juga bosan sendiri. Nah Mas Amin udah ngomong seperti itu. Ya wis, bapaknya kan akhirnya nurut. Malam pun merayap. Jam 9 malam tiba dan waktunya mereka untuk beristirahat. Baru rebahan di kasur sebentar, udah disambut dengan suara teriakan-teriakan. Ada suara perempuan yang lagi marah-marah, itu benar-benar teriak, tapi dengan bahasa yang Mas Amin itu nggak ngerti. Itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Sunda atau bahasa apa. Nggak tahu ngomong apa beneran, tapi dia tuh ya kayak gitu, kayak marah-marah. Kayak orang yang lagi inilah, bener-bener suaranya itu menggaung, menggema, itu kenceng sampai masuk ke dalam rumah itu ya lumayan cukup keras. Ya Mas Amin dan keluarga akhirnya bangun semuanya, Pak. Ibunya kali ini, Pak. Mungkin bener Pak yang dibilang tetangga sebelah, Pak. Ini jangan sampai ditutup kali, Pak. Bapak pun iya setuju, Mas Amin pun ya karena nggak ada pilihan. Iya ya. Bagaimana ya? Ya udah Pak, dibuka aja gitu ya. Kapan Min bukanya? Sekarang aja Pak tak buka, kata si Mas Amin. Tapi hati-hati ya Min ya, kata Bapak. Iya Pak, hati-hati. Mas Amin pun akhirnya ke belakang disusul sama keluarganya, diikutin di belakang. Suara itu tuh masih menggaung-gaung, masih ini kan. Dan apa? Dari samping rumah, si nenek, kan ada tembok pembatas dan tembok bagian belakang itu lumayan cukup tinggi. Kalau pagar depan pembatas itu nggak terlalu tinggi. Nah ini yang belakang itu lumayan terlalu tinggi. Mas Amin kaget bukan main, bukan karena sumur yang teriak-teriak itu. Tapi karena di sebelah itu si nenek, dia itu berdiri di atas pembatas. Itu pembatas tembok tersebut. Udah tak bilangin, jangan ditutup, berisik. Nggak bisa tidur jadinya gara-gara itu teriak terus, kata si nenek tersebut. Astagfirullahaladzim, mbak tak pikir siapa mbak, tak pikir siapa, kata si mbaknya memang galak gitu ya. Itu jangan ditutup, dibuka, kasihan gitu kan, bilang seperti itu. Mbak tak buka ya, mbak tak buka ya. Ya dibuka, harus dibuka. Bes begitu dibuka, suara itu tuh langsung hilang. Hilang teriakan-teriakan tadi. Ini keluarganya Mas Amin di situ juga bingung, kok bisa ya seperti itu ya. Nah begitu udah kayak gitu, jangan ditutup lagi, kasihan, kata si nenek. Akhirnya nenek itu pun turun, dia tuh kayak pakai tangga, itu sengaja ngelongok ke atas itu ya. Dia pun turun, nggak ngomong apa-apa lagi. Bapak sama ibu yang tadinya lumayan cukup tegang, kali ini tuh jadi ya bisa tersenyum gitu. Udah Min masuk. Akhirnya Mas Amin pun masuk sama keluarga. Malam itu istirahat dengan tenang. Keesokan paginya ya dibahas, apa ya sebenarnya ya. Bapak juga nggak ngerti dengan fenomena-fenomena seperti ini. Ya sudahlah, kata si bapak. Udah Min, nggak usah ditutup lagi, biarin aja seperti itu. Nanti gimana ya, di samping-sampingnya nanti kita kasih pembatas saja, kata si bapak begitu kan, biar orang nggak bisa langsung mendekat ke situ. Itu barang-barang mungkin yang nggak kepake bisa kita taruh di dekat sana, kata si bapak. Oh iya Pak, aku setuju seperti itu. Akhirnya hal itu pun dilakukan. Ada ember-ember bekas, ada galon atau apa, itu ditata di samping sumur tersebut, jadi jarak ke sumur itu nanti kehalang sama benda-benda tersebut. Hal itu dilakukan dan alhamdulillahnya setelah itu dilakukan, suara teriakan itu dan tidak ada lagi. Nah si nenek suatu hari manggil Mas Amin lagi. Manggilnya tuh nggak pernah manggil namanya Mas Amin. Sini, Mbah. Bagus katanya begitu kan. Jangan ditutup, kasihan. Mbah, itu apa sih Mbah sebenarnya? Udahlah, nggak usah nanya-nanya seperti itu, nggak usah nanya-nanya.
Ya Mas Amin kecewa gitu kan, pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, nggak usah nanya-nanya. Dan ada kesempatan Mas Amin itu ngobrol sama tetangga, masih keluarga si nenek tersebut, yang memang seusia Mas Amin lah, beda cuman 2 tahun lebih tua. Nanya-nanya, Mas, Simbah itu pertama kali aku datang ke sini itu ngomong begini, Mas. Aku langsung disambut dengan begitu gitu ya. Dan si anak tersebut, si temannya Mas Amin itu, tetangganya, dia cerita gitu ya, Min, udah nggak usah terlalu diambil hati. Nenek itu memang begitu. Jadi begini, kalau dari keluargaku gitu ya, nenek itu merasa punya anak bernama Murni. Anak seorang perempuan, tapi di silsilah kami itu udah ada gitu kan. Makanya bingung, kami sekeluarga juga bingung, ibuku juga bingung. Udah pernah punya kakak atau adik namanya Murni. Kata Simbah itu ada, kata si temannya tadi. Loh kok bisa begitu ya? Kami juga nggak tahu itu datang dari mana. Dan konon katanya, Min, tapi nggak usah takut ya Min, harus tenang aja. Mas, aku tuh nggak takut yang begituan, kata si Mas Amin. Konon katanya Murni itu matinya di sumur itu di belakang rumahmu. Ini tuh dulu masih satu inilah sama keluargaku gitu ya. Tapi ini kan jatahnya misalnya padeknya atau apa itu udah dilepas. Jadi dulu itu masih nyatu sama tanah dari leluhur lah, kata si temannya tadi. Oh begitu Mas. Iya, dan nenek bilang itu seperti itu. Katanya Murni, temannya nenek yang nggak tahu itu siapa, meninggalnya di sana. Dan sampai sekarang itu masih seperti itu. Meskipun udah masuk ke sana, udah meninggal, sumur itu jangan ditutup. Kenapa? Karena yang di dalamnya itu nanti susah bernafas gitu. Iya ya, padahal udah mati kok masih bernafas. Lah aku juga nggak ngerti Min masalah itu, kata si ini ya. Tapi ya makasih lah Min lah udah ini ya. Udah dibuka, Mas, sampean denger juga teriakan-teriakan itu? Enggak, aku nggak denger katanya. Cuma nenek itu. Nenek itu terganggu gitu. Kalau misal itu ya yang di sumur itu teriak-teriak, itu nenek pasti keganggu. Dan dia mulai ngomel-ngomel seperti itu. Kita berisiknya bukan karena suara teriakan dari sumur, tapi suara ngomelnya si nenek. Akhirnya mereka berdua pun tertawa. Dan ya masalah dari Mas Amin itu selesai. Udah sumur nggak usah ditutup. Beres sampai 2 tahun berhasil melewati rumah tersebut yang memang setelah itu nggak terjadi apa-apa lagi. Semuanya itu ya baik-baik, normal-normal aja. Itu aja satu cerita dari Mas Amin. Terima kasih banyak Mas Amin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih, meskipun stok sekarang masih terbatas gitu ya. Itu terima kasih banyak. Yang belum pesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk channel kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.